Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, pada minggu pagi ini dengan cuaca yang sangat kurang bersahabat, saya akan menelusuri kawasan kota Depok melalui jalan-jalan utamanya. Depok adalah kota kecil yang sangat berkembang pesat. Sudah lama saya tidak mengembara menelusuri kota Depok. Penasaran kan? Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap bisa hadir dan memberikan info-info yang terbaik. Teman-teman, kota Depok adalah sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Depok merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek Punjur dan berada di bagian selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota Depok dibentuk dari wilayah kota administratif Depok dengan penambahan wilayah dari Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sawangan, serta sebagian desa dari Kecamatan Bojonggede yang digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas. Tanggal peresmian Kota Depok ditetapkan sebagai hari jadi Kota Depok. Jumlah penduduk kota Depok berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.927.867 jiwa. Ketika zaman Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia, wilayah Depok terpisah dalam 3 kawedanan yang berbeda di Kabupaten Bogor, diantaranya Kawedanan Parung, Kawedanan Jonggol, Kawedanan Cibinong. Pada tahun 1898, 1909, dan 1933, Kecamatan Depok berada di bawah Kawedanan Parung tersebut masuk ke dalam suatu distrik yang berpusat di Parung atau Afdeling Buitenzorg. Setelah dihapusnya kawedanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963, Kecamatan Depok setelah dihapusnya sistem kawedanan pada saat itu terdiri dari 11 desa, yaitu Depok, Depok Jaya, Pancoran Mas, Mampang, Rangkapan Jaya Baru, Beji, Kemiri Muka, Pondok Cina, Tanah Baru, dan Kukusan. Depok pernah menjadi pusat residensi Omelanden van Batavia atau Karesidenan daerah sekitar Jakarta berdasarkan keputusan Gubernur Batavia, yaitu N. Omelanden per tanggal 11 April 1949 yang dimuat di dalam Javas Koran 1949 nomor 31. Residensi ini membubarkan Regenschap Master Cornelis yang terbentuk sejak 1925. Meningkatnya arus urbanisasi pada era 1960-an hingga 1970-an, Jakarta di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin melakukan kajian dalam upaya perluasan wilayah. Saat itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik memetakan wilayah-wilayah yang berada di sekitar Jakarta seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi untuk menjadi sebuah kawasan baru yang dikembangkan. Menurut Ali Sadikin kala itu, gagasan tersebut akan memakai anggaran yang besar dan lebih dominan melibatkan pemerintah Jakarta. Sebelumnya, pemerintah lebih dulu berinisiatif memperluas wilayah Jakarta hingga Ciawi, Cibinong, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karenanya, Ali Sadikin menugaskan jajarannya untuk mengkaji perluasan wilayah Jakarta. Alhasil, wilayah Cibinong, Bekasi, dan Depok dianggap strategis dan berpeluang untuk bergabung dengan Jakarta. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kawasan Jabodetabek Punjur, Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, sebelum diusulkan menjadi kota madya. Wali Kota Administratif Depok kala itu, Badrul Kamal, mengajukan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor untuk bergabung dengan Depok. Pada saat itu, Kota Administratif Depok hanya memiliki 3 kecamatan, yaitu Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya, di mana untuk membentuk sebuah kota diperlukan setidaknya 6 kecamatan.
Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan untuk membahas pemekaran Kota Depok dari Kabupaten Bogor. Badrul Kamal, Wali Kota Administratif Kota Depok kala itu, menerangkan peluang Depok menjadi kota madya dari segi sosial, ekonomi, demografi, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Hasil pertemuan tersebut dibahas kembali dalam sidang pleno untuk menyetujui pembentukan Kota Depok. 10 hari kemudian, hasil sidang pleno itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya di tingkat pusat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan pembentukan Kota Depok bersamaan dengan Kota Cilegon pada tanggal 20 April 1999. Hampir 25 tahun lalu dari tahun 2024 sekarang ini. Pengesahan undang-undang tersebut dikawal oleh tokoh masyarakat di Kota Depok. Seminggu setelahnya, Depok secara resmi berdiri sebagai kota madya sekaligus mengakhiri status Depok sebagai kota administratif. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, diantaranya Limo, Cimanggis, dan Sawangan dimasukkan ke wilayah Kota Depok. Tidak hanya itu, desa-desa di Kecamatan Bojonggede digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas seperti Bojong Pondok, Terong, Ratu Jaya, Pondok Jaya, Cipayung, dan Cipayung Jaya. Peresmian Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal menjadi sebagai pejabat sementara Wali Kota Depok. Pada tahun 2007, subwilayah di Kota Depok dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Pemekaran tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Berikut beberapa daftar kecamatannya, yaitu Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos. Teman-teman, sekarang saya memasuki kawasan baru, namanya Grand Depok City atau GDC. Grand Depok City merupakan kawasan hunian dan bisnis yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Luas lahan Grand Depok City lebih dari 350 hektar dan telah dihuni lebih dari 8.000 kepala keluarga atau KK. GDC telah menjadi salah satu tempat prospektif yang sangat menarik untuk investasi properti berupa rumah ataupun ruko. Letaknya lumayan strategis, tidak terlalu jauh dari pusat Kota Depok. Bergabungnya Kota Depok di wilayah Jakarta kembali diwajibkan oleh Muhammad Idris, wali kota sekarang ini. Ia mencanangkan pembentukan Jakarta Raya seusai tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 2024. Idris menuturkan bahwa Jakarta memiliki persamaan dengan daerah-daerah penyangganya seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Persamaan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada seperti kemacetan dan banjir sehingga pembangunan dapat direalisasikan. Wali Kota Depok saat ini dijabat oleh Muhammad Idris didampingi Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Idris dan Imam adalah pemenang pada pemilihan umum Wali Kota Depok tahun 2020. Gedung DPRD Kota Depok berada di Kompleks Perkantoran Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Perkembangan Kota Depok dari aspek geografi, demografi maupun sumber pendapatan begitu pesat. Ada beberapa indikator yang akan dipergunakan sebagai acuan tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Di antaranya, 1. Indeks daya beli masyarakat Depok semakin meningkat dan mengalami peningkatan dari 576,76 pada tahun 2006 menjadi 648,58 pada tahun 2010. Kedua,
Capaian laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Kota Depok meningkat dari 6,54% pada tahun 2016 menjadi 7,28% pada 2017. Ketiga, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada peranan sektor tersier, yaitu dari 50,42% pada tahun 2006 menjadi 58,92% pada tahun 2010. Tentunya pada tahun 2024 ini LPE dan sektor tersier lebih berkembang pesat lagi, tampak dari kemajuan fisik pembangunan perkotaan di Kota Depok. Definisi umum mengenai sektor tersier adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan suatu jasa. Transportasi umum yang tersedia di Kota Depok yaitu kereta api Indonesia komuter, yaitu komuter Bogor Line. Kemudian ada LRT Jabodebek, Cibubur Line, layanan bus Transjakarta yang tersedia di Depok, Universitas Indonesia dan di Cibubur Junction, dan layanan feeder bus Trans Pakuan yang juga tersedia di stasiun LRT Harjamukti. Ada juga layanan bus menuju atau dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, bus raya terpadu Depok Go Lancar, Trans Grand Depok City, dan layanan bus Mini Arta. Ini adalah kawasan utama di Kota Depok, namanya Jalan Raya Margonda. Sangat pesat perkembangannya, banyak sekali bangunan tinggi di sepanjang Jalan Raya Margonda, yaitu berupa apartemen dan hotel. Yang paling banyak adalah bangunan apartemen kelas menengah menyasar para mahasiswa, karena di Kota Depok ada Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma. Jalan Raya Margonda sangat lebar, terdiri dari 2 jalur 2 arah untuk jalur cepat dan 1 jalur untuk jalur lambat. Trotoarnya juga sangat bagus karena baru saja selesai direvitalisasi. Setara Institut kembali merilis daftar peringkat kota toleransi di Indonesia. Berdasarkan ukuran Indeks Kota Toleransi atau IKT tahun 2022, Cilegon menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah. Ini artinya masyarakat di Cilegon paling tidak toleran se-Indonesia. Skor IKR Cilegon pada tahun itu hanya sebesar 3,227 dari rentang skor 1 hingga 7. Kota Cilegon menduduki posisi ke-94. Posisi kedua untuk kota yang dianggap paling tidak toleran adalah Depok dengan skor 3,610 dan posisinya di urutan nomor 93. Untuk Kota Depok secara skor akhirnya penilaian tidak mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun Kota Cilegon mengalami penurunan secara skor dan posisi. Berikut ini daftar 10 kota dengan IKT 2022 terendah versi Setara Institut. Peringkat 85 Prabu Mulih dengan skor 4,510. Peringkat 86 Lok Semoawe dengan skor 4,493. Peringkat 87 Pariaman dengan skor 4,450. Peringkat 88 Medan dengan skor 4,42. Peringkat 89 Banda Aceh dengan skor 4,393. Peringkat 90 Mataram dengan skor 4,387. Peringkat 91 Sabang dengan skor 4,257. Peringkat 92 Padang dengan skor 4,06. Peringkat 93 Depok dengan skor 3,610. Peringkat 94 Cilegon dengan skor 3,227. Bagaimana teman-teman? Apakah pernah menjelajahi Kota Depok? Apalagi yang menarik dan unik di Kota Depok? Kasih masukan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Bibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.
Terima kasih.